Selamat siang Pak Adrian, perkenalkan saya Hasnaful Nisa dengan NIM 0650024038. Jadi hari ini saya akan mempresentasikan tugas yang diberikan oleh Bapak, yaitu tentang eh, sistem ekspor berbasis cloud untuk UMKM Indonesia. Nah, sistem ekspor itu bernama Expora, yaitu platform yang saya buat berupa platform bisnis berbasis cloud yang bertujuan untuk membantu eksportir pemula dan UMKM dalam menembus pasar global melalui edukasi, koneksi buyer, layanan ekspor yang terintegrasi. Nah, Explorer ini hadir sebagai solusi digital untuk UMKM agar bisa menembus pasar internasional. Jadi platform ini tuh tidak hanya menawarkan edukasi ekspor, melainkan juga mempertemukan UMKM atau eksportir dengan buyer global dan menyediakan proses ekspor yang terintegrasi. Nah, kenapa sih harus ada Explorer? Karena awalnya adalah Indonesia ini masih minimnya pengaturan ekspor di kalangan UMKM dan sulit banget mengakses ke buyer internasional, dan juga proses ekspor itu kompleks dan tidak efisien. Jadi ekspor ini sebagai solusi platform ekspor, matchmaking dengan buyer via AI, layanan ekspor digital end to end. Oke, selanjutnya di sistem Expora ini saya sudah buatkan bisnis model Canvas Expora yang mana itu ada 9 poin, yaitu key partner, key activities, key research, value proposition, customer relationship, customer segment, channel, revenue stream, dan cost structure. Dan revenue stream survey itu berasal dari fitur premium. Expora berasal dari fitur premium, fitur engagement, komisi transaksi, dan fee aplikasi. Dan untuk manfaat aplikasi Explorer sendiri itu yang pertama adalah mempermudah bagi eksportir pemula pastinya untuk mempelajari dan memulai bisnis ekspor yang lebih efektif, membantu produsen lokal terutama UMKM yang lagi dalam menembus pasar internasional dengan lebih mudah, lalu meningkatkan daya saing produk budaya, memberikan solusi digital yang efisien dalam menghubungkan eksportir dengan buyer internasional, yang terakhir berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal melalui peningkatan aktivitas ekspor. Lalu kita masuk ke arsitektur sistem dari Expora yang ada beberapa layer. Yang pertama client layer, yang yaitu lapisan pertama adalah client layer, yaitu tampilan yang digunakan langsung oleh pengguna. Nah, di sini saya menyediakan dua platform. Yang pertama adalah web, yang kedua adalah mobile. Jadi web ini saya bangun menggunakan React.js. Ya, jadi cocok untuk dashboard kompleks seperti untuk buyer dan adminnya. Dan mobile itu dikembangkan dengan React Native atau Flutter, jadi ringan dan responsif dan sangat cocok untuk customer-nya seperti UMKM atau eksportir pemula yang batasnya itu menggunakan perangkat seluler. Lalu masuk ke application layer. Selanjutnya aplikasi layer, yaitu pusat dari logika bisnis utama. Jadi semua prosesnya mulai dari autentikasi pengguna, manajemen produk, edukasi, export simulation, hingga tracking pengiriman dijalankan di layer ini. Teknologi backend yang digunakan ada Django REST framework dengan alternatif Node.js. Dan service layer di sistem Explorer ini terhubung dengan beberapa layanan cloud, yaitu Verbase Authentication atau Django untuk login manajemen role-nya, Verbase Cloud Messenger untuk notifikasi ke mobile, Cloud Function untuk perhitungan biaya ekspor atau validasi otomatis dokumen, dan Google Cloud Storage sebagai penyimpanan file dokumen sertifikat atau gambar produk. Dan masuk ke database layer untuk penyimpanan data. Explorer pastinya menggunakan dua jenis database, yaitu Postgres sebagai data terstruktur seperti transaksi user atau status pengiriman. Yang kedua, Cloudflare Store atau MongoDB untuk data yang lebih fleksibel. Misalnya data forum atau chat real time. Masuk ke deployment layer. Jadi seluruh sistem kami itu dideploy melalui cloud native di Google Cloud Platform, yang mana backend ini dikemas dalam container dan dijalankan di Cloudrun yang otomatis menyesuaikan jumlah instance berdasarkan beban. Flow-nya ini di host juga melalui Vercel, dan keamanan ditingkatkan dengan Cloudflare sebagai CDN dan proteksi DDoS. Lalu ini ada beberapa fitur dari Explorer yang sudah saya buat tampilan UI-nya, yaitu ada fitur layanan edukasi ekspor, jadi untuk eksportir pemula bisa belajar dari sini, dan juga fitur matchmaking. Lalu fitur simulasi ekspor, jadi untuk eksportir pemula jika belum untuk
agar dia tahu gimana sih caranya ekspor ini berjalan itu melalui fitur simulasi ekspor ini. Lalu juga ada forum komunitas yang menyambungkan eksportir dengan produsen-produsen atau supplier. Jadi bisa ngobrol dan bisa konsultasi lewat situ. Lalu juga ada checkout produk pastinya untuk fitur utamanya. Nah, masuk ke proses bisnis dari Expora yang mana ini sudah saya buatkan beberapa diagram, yaitu ada sequence diagram dan juga ada activity diagram dan juga ada use case. Jadi proses simpelnya adalah export ini login, lalu setelah login dia bisa view dashboard, dan ketika dia masih pemula dia bisa langsung pilih belajar ekspor. Jadi nanti sistemnya menampilkan modulnya, lalu bisa start ekspor melalui simulasi fiturnya, dan juga langsung start ekspor, lalu searching produk yang mau diekspor, lalu buy produk yang mau diekspor, dan mengirimin payment produk, lalu send produk, lalu sistem akan mengirim produk eksportir, dan eksportir langsung mengirim produknya ke buyernya. Nah, masuk ke desain sistem dari Expora ini, yang pertama secara model layanan Expora ini dikategorikan dua model. Yang pertama, platform as a service sebagai back-end kami, karena back-end kami dibangun dalam kontainer dan dijalankan di CloudRun tanpa harus mengelola server manual. Yang kedua, untuk customernya, modelnya ini sebagai software as a service karena sistem ini disediakan langsung ke pengguna dalam bentuk web dan mobile tanpa perlu instalasi dan konfigurasi tambahan. Dan secara platform, kami memilih Google Cloud Platform sebagai fondasi utama karena integrasinya yang kuat dengan layanan lainnya seperti Cloud Function, Firestore, BigQuery, front-end di host di Vercel atau Firebase Hosting, dan seluruh file statis disimpan di Google Storage, CI atau CD menggunakan GitHub Action untuk deploy otomatis dan rollback cepat. Dan presentasi layer sendiri, tampilan pengguna ini didesain berdasarkan role-based asset control, yang mana UMKM dapat melihat modul edukasi, status verifikasi dan mengelola produk, admin memantau semua aktivitas dan menyetujui ekspor, mentor juga bisa untuk ruang konsultasi. Jadi Expora ini punya mentor jika ada eksportir yang langganan di Expora menyediakan mentor yang mana itu bisa one by one konsultasinya, jadi insentif, dan juga buyer bisa menjelajah katalog dengan filter HS code dan negara asal, semua diperbarui secara real time. Dan untuk identitinya sendiri, sistem login kami menggunakan Firebase Authentication dan Django Out. Jadi pengguna bisa login dengan email, Google OAuth, atau nomor telepon. Setelah login, sistem langsung menerapkan RBAC atau Role Based Access Control, yang mana bisa diklaim atau permissionnya itu langsung diatur sesuai hak akses user. Dan untuk integrasinya sendiri, Expora terhubung beberapa layanan eksternal melalui API seperti Mitrans atau Sendit untuk pembayaran, dan JNT Indonesia untuk logistik dan tracking ekspor, dan API Bea Cukai untuk validasi HS code dan kelengkapan bank ekspor. Dan information managementnya, semua data disimpan di Google di CloudFront, dan file browser disimpan di GCS dengan signed URL untuk keamanan. Data transaksi dan log akan diproses di batch di BigQuery untuk membuat laporan performa UMKM. SLC sendiri, semua microservice berjalan dalam container service. Jika satu gagal, CloudRun lalu menggantikannya. Backup dilakukan juga secara harian, dan setiap mingguan disimpan di region berbeda sebagai antisipasi disaster recovery. Dan monetization-nya sendiri, Expora ada beberapa tipe, yaitu yang gratis, jadi bisa akses edukasi dasar, dan premium akses semua produk tanpa terbatas, dan bisa konsultasi ke mentor, juga bisa simulasi ekspor secara virtual, dan enterprise untuk asosiasi dengan single sign-on dan dashboard custom dan SLA khusus. Dan proses deployment-nya itu setiap push GitHub akan menjalankan unit test, build container, dan push ke artifact registry, dan deploy otomatis ke staging, deploy ke production setelah approval, rollback cukup dengan satu kali klik di CloudRun jika gagal. Nah, yang terakhir adalah operation. Saya memonitor sistem Expora ini dengan GCP, monitoring atau Datadog. Jadi jika ada bottleneck atau error tinggi, admin dapat langsung mendapat notifikasi ke email stack, email, dan Slack. Jadi job besar seperti normalisasi HS code dijalankan pada malam hari lewat Cloud Scheduler dan Cloud Function. Jadi log auditnya itu disimpan 30 hari, dan backup BigQuery disimpan tiap bulan ke GCS. Nah, yang terakhir ada
link demo yang sudah saya siapkan. Ini ada prototipe aplikasi Figma yang bisa dilihat melalui link Figma yang sudah saya sediakan, Bapak. Jadi bisa tolong dicek fitur-fitur yang sudah saya buat di Espora ini. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf atas keterlambatannya. Semoga presentasi saya Bapak terima. Dan mohon maaf jika kondisi video ini tidak memungkinkan karena saya presentasi di jam kerja dan kebetulan saya lagi sambil kerja, jadi saya mengambil setelah waktu untuk presentasi ini. Baik, terima kasih. Mohon maaf atas kesalahan yang sudah saya buat. Terima kasih Bapak. Selamat siang.